Yesus mengatakan ya, Matius 28:19, untuk pergi menjadikan segala bangsa muridnya. Tuhan Yesus tidak memerintahkan orang-orang untuk mengadakan kebaktian kesemuan ilahi secara massal. Tapi PI, ibadah-ibadah KKR, termasuk festival persahabatan, acara yang sesat, itu bidah. Kemarin saya mengikuti sebuah acara di kota saya, yaitu disebut sebagai Festival Persahabatan. Dan itu sebetulnya acara semacam kebaktian kebangunan rohani, KKR, atau biasa dikenal di zaman dulu. Tapi intinya itu sama seperti KKR. Nah, saya hadir di sana, dan waktu itu yang pimpin adalah seorang pendeta dari luar negeri, Peter Yongren. Saya sudah mengetahui Bapak Peter Yongren, dan saya tahu memang beliau pelayanannya di bidang kesembuhan ilahi. Nah, mengapa acara yang semacam demikian dilakukan, termasuk kenapa harus ada praktek kesembuhan ilahi di dalam sebuah kebaktian massal? Ada beberapa pendapat yang mereka berikan, dan kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap pendapat yang mereka sampaikan tersebut. Ini sekedar hanya memberikan pertimbangan kepada teman-teman sekalian yang bergerak di pelayanan yang semacam demikian. Sehingga ke depan kita bisa mengambil sebuah, ya mungkin sebuah sikap yang lebih bijak lagi, yang didasari kepada teks-teks Alkitab, untuk bisa menentukan atau memprioritaskan hal-hal mana yang harus kita lakukan, dan mungkin hal-hal apa yang harus kita hindari. Saya memberikan pendapat ini berdasarkan pengalaman pribadi, karena memang saya seorang yang dulu bergelut di bidang ini ya. Saya adalah seorang yang menggemari hal-hal yang demikian. Saya pertama kali menyaksikan ibadah yang luar biasa seperti itu, di mana ada begitu banyak orang disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, lumpuh berjalan. Itu pada tahun 1995. Di mana ada KKR, saya ada di situ. Saya pasti akan pergi sana, seminarnya di mana, saya akan pergi ke sana ya. Jadi saya sudah malang melintang di dalam hal-hal yang semacam demikian. Termasuk saya didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia. Nah, tapi di sini saya akan memberikan pandangan saya. Setidaknya itu kan mereka maksudkan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Atau yang lebih kita kenal dengan istilah PI ya, penginjilan. Tapi penginjilan yang mereka lakukan adalah dengan cara yang seperti itu, mengadakan kesembuhan, kebaktian kesembuhan ilahi, di mana orang-orang di altar call untuk didoakan, dan mereka disembuhkan. Mereka mengatakan itu sebagai batu loncatan untuk kita bisa membawa orang kepada Kristus. Nah, mungkin ada dua aspek yang perlu untuk saudara pertimbangkan terkait dengan pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ada dua aspek yang saya maksudkan bisa positif, tapi juga bisa negatif. Yang pertama, ada yang menekankan kesembuhan ilahi mujizat itu secara berlebihan. Lalu mereka mengatakan mereka membawa orang-orang tersebut kepada Kristus. Bagi saya ini adalah pemberitaan yang negatif. Setelah saya mengikuti KKR di mana-mana, ternyata inti acaranya atau khotbah itu selalu bercerita tentang kesembuhan fisik. Ada orang sakit kanker disembuhkan, yang tuli mendengarkan, yang buta melihat kembali, yang lumpuh berjalan dan sebagainya. Yang semuanya itu sanggup dilakukan, disembuhkan oleh Yesus Kristus. Mungkin bagi mereka itu sebagai batu loncatan ya untuk membawa orang kepada Kristus seperti saya katakan tadi. Tapi menurut saya itu kok kurang tepat ya. Karena justru bisa memunculkan kesan yang negatif bagi para pendengar. Bisa jadi nanti orang berpikir bahwa Yesus itu hanya sebagai penyembuh jasmani, bisa menyembuhkan sakit penyakit, tapi mereka tidak memahami dia sebagai penyembuh daripada dosa, sebagai penyelamat, sebagai juru selamat. Karena biasanya dalam acara-acara KKR itu setelah selesai khotbah, itu kan ada altar call. Orang dipanggil ke depan atau tidak dipanggil pun. Lalu didoakan. Setelah doakan, menurut pengakuan yang ada, mereka sembuh. Lalu dipanggil ke depan dan ditanya siapa yang menyembuhkan kamu? Mereka menjawab, Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi pembicara sudah memberikan gambaran kepada yang disembuhkan tadi itu, dan juga para jemaat yang hadir, para hadirin, untuk mempercayai bahwa Yesus adalah tabib. Dia sang penyembuh yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit.
Jadi orang-orang secara tanpa sadar sedang mengarahkan mempercayai hal yang demikian. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Nah, mungkin akan dijawab oleh mereka bahwa khotbah itu juga ada ajakan untuk percaya kepada Yesus. Tetapi yang saya tanyakan, percaya dalam hal apa? Kalau hanya percaya Yesus sebagai penyembuh, itu bukan Injil namanya. Itu bukan membawa jiwa kepada Tuhan. Kita tidak disuruh, Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa kita harus membawa jiwa dengan cara mengadakan kebaktian KKR, kesembuhan ilahi. Tidak ada perintah semacam demikian. Tapi menjangkau jiwa yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah kita PI. Kita memberitakan Injil Yesus Kristus di dalamnya. Kalau kebaktian-kebaktian yang ada selama ini saya melihat, itu tidaklah demikian. Yang menjadi inti daripada Injil itu adalah salib Kristus. Orang-orang kita bawa kepada salib itu untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi faktanya di dalam kebaktian-kebaktian KKR, berita Injil itu tertutupi oleh aktivitas demonstrasi kuasa Allah. Sudah tertutupi di situ. Berita Injilnya itu menjadi minor dengan penjelasan yang sangat normatif, tidak memadai sama sekali. Nah, terkait dengan hal ini, ada beberapa argumen yang biasanya dikemukakan oleh orang-orang tertentu yang menekankan kesembuhan ilahi. Ini berdasarkan pengalaman saya selama ini ya. Pertama, mereka mengatakan bahwa Alkitab itu mencatat Yesus dan para rasul menyembuhkan orang sakit. Lalu mereka mulai mengutip teks-teks Matius 4, 23, 24, Markus 1 ayat 34, Lukas pasal 4, 40, 41, Kisah Rasul 5 ayat 15, 16, dan sebagainya. Jadi sehingga, karena Yesus dan para rasul menyembuhkan orang sakit, maka kita pun harus terjun di dalam bidang pelayanan tersebut. Jawaban saya seperti ini. Pertama, Yesus memang menyembuhkan banyak orang sakit, tetapi tidak semua orang dia sembuhkan. Misalnya dalam Yohanes pasal 5 ayat 1-18 ya, ada banyak orang sakit di sana, ada yang buta, timpang, lumpuh, dan sebagainya. Tetapi di antara sekian banyak orang yang sakit itu, hanya satu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Orang lumpuh yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Cuman satu orang itu yang disembuhkan Yesus. Yang lain itu semua nggak disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, dalam 2 Korintus 12 ayat 7-11, Paulus mengalami duri di dalam daging. Memang walaupun tidak ada yang bisa memastikan secara tegas apa yang dimaksudkan dengan duri dalam daging, tapi ini sangat mungkin bicara tentang problem yang dialami Paulus. Karena penafsir yang menyebutkan sebagai suatu penyakit jasmani tertentu yang sangat menyakitkan Paulus, yang parah. Tetapi menariknya kalau sudah perhatikan dalam teks tersebut, 3 kali Paulus sudah berdoa kepada Tuhan Yesus. Sudah 3 kali berseru, tetapi seruan daripada Paulus itu ditolak mentah-mentah oleh Tuhan. Tuhan tidak menjawab doa Paulus. Duri dalam daging itu tetap ada di dalam Paulus. Paulus tetap mengalami sakit dan tidak sembuh. Contoh yang ketiga misalnya, saudara bisa melihat dalam Lukas 5 ayat 15 dan 16 ya. Dikatakan begini, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, teks ini mencatat ada banyak orang yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak menyembuhkan mereka semua. Justru Yesus menarik diri, meninggalkan mereka, pergi ke suatu tempat. Kenapa kok Yesus tidak menyembuhkan mereka? Tapi itulah Tuhan kita. Dia tidak harus menyembuhkan semua orang. Maka dapat disimpulkan bahwa Alkitab memang mencatat ada orang-orang tertentu yang disembuhkan, tetapi ada juga orang-orang yang tidak disembuhkan. Bahkan jumlah yang tidak disembuhkan itu sangat banyak. Maka kedua bagian ini tidak boleh kita pisahkan. Ada yang mengalami kesembuhan, ada yang tidak disembuhkan. Kita tidak boleh menonjolkan salah satunya saja dan menganaktirikan yang lain. Jangan mentang-mentang Alkitab mencatat Yesus menyembuhkan, maka kita mengambil bagian itu dan mengharuskan praktek yang semacam demikian. Itu bukan sebuah keharusan, karena ada banyak orang yang justru tidak mengalami kesembuhan di zaman Yesus. Yang kedua, argumen yang kedua yang dilontarkan oleh mereka ya, misalnya adalah mereka mengatakan kita ini adalah anak-anak Allah yang harus diberkati ya, kaya raya. Jadi kepala dan bukan ekor, bebas masalah, termasuk bebas daripada sakit penyakit. Jawaban saya, sebenarnya ciri anak Allah yang sejati itu bukan di situ letaknya.
Bukan di situ. Kalau sudah mempelajari Alkitab secara benar, ciri seorang anak Allah yang sejati bukan karena kita bebas masalah, bebas penderitaan, bisa hidup enak, sakit penyakit hilang, sebagainya. Bukan. Karena apa? Karena kalau kita happy-happy, tidak ada problem, sakit penyakit, ya kita bisa rajin ke gereja, bisa rajin berdoa, dan sebagainya. Tapi bagaimana jikalau saudara mengalami kesulitan hidup? Sakit yang tidak kunjung sembuh misalnya. Apakah engkau bisa bertahan dan tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Dalam banyak kasus, ada banyak orang yang mulai mempersalahkan Tuhan ketika mereka mengalami penderitaan, bahkan mengutuk Tuhan. Bahkan tidak jarang orang-orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kesejatian iman itu bukan terletak pada keadaan yang selalu bahagia, hidup enak, punya mobil mewah, punya harta yang banyak, bebas penyakit, dan sebagainya. Tidak, tapi terletak pada kesanggupan untuk menghadapi sebuah persoalan, mampu bertahan di tengah badai, derita, dan itu tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Ada banyak contoh kasus di Alkitab, misalnya Ayub yang mengalami penderitaan yang begitu hebat, harta bendanya ludes habis, anak-anaknya mati semua, bahkan dia sendiri mengalami sakit yang luar biasa hebat sampai menggaruk-garuk dengan beling, dan sekalipun dia sempat berpikiran negatif pada waktu itu, ya, itu manusiawi. Mungkin dia mengeluh dan mempersalahkan Tuhan dan sebagainya, namun pada akhirnya dia tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan hidup yang dihadapinya itu. Dia tetap bertahan di dalam imannya. Ini baru ciri anak Allah yang sejati. Paulus bahkan mengalami banyak penderitaan, ya. Dia dipukuli, ditangkap, masuk penjara, dicambuk, dilempari batu dan sebagainya. Termasuk dia juga tidak sembuh dari penyakitnya, seperti saya katakan tadi. Sudah berdoa 3 kali, Tuhan tolak mentah-mentah doanya itu. Dia tetap mengalami duri dalam daging. Tapi apa yang terjadi? Apakah dengan demikian dia menjadi berubah setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, berpaling daripada Tuhan? Tidak. Dia tetap membuktikan kesetiaannya dengan melayani Tuhannya yang tidak menyembuhkan dia itu. Tidak peduli Tuhan tidak mau sembuhkan saya, tidak ada masalah, saya tetap melayani Tuhan. Bahkan Paulus adalah rasul yang membuktikan imannya dengan menjadi martir bagi Tuhan. Dia dieksekusi, mati, karena imannya kepada Kristus. Nah, inilah anak-anak Allah yang sejati. Kalau kita hidup enak selama ini, happy-happy saja, tidak ada kesulitan hidup yang terlalu signifikan kita hadapi, ya kita bisa rajin saja ke gereja, rajin berdoa dan sebagainya. Itu wajar. Tapi bagaimana, sekali lagi ya, kalau saudara ada di dalam suatu situasi yang begitu sulit mencekam hidup saudara, apakah engkau tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Ciri anak Allah yang sejati, dia akan tetap konsisten untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Argumen yang ketiga, mereka mengatakan bahwa adanya penyakit itu membuktikan orang tersebut tidak beriman atau kurang beriman kepada Tuhan. Nah, itu yang saya alami, saudara. Itu pengalaman hidup yang saya alami. Saya mengalami sakit, dan sakit saya tidak pernah bisa disembuhkan. Sudah berdoa kemana-mana, mengikuti KKR di mana-mana. Saya pernah didoakan oleh John Hartman. Kalau sudah seorang karismatik, sudah pasti tahu, ya. Di Wisma Karsa waktu itu, saya pernah didoakan oleh Suset Hating. Ini pendoa syafaat, nabi yang dari Jerman itu. Tim daripada Reinhard Bonke. Saya pernah didoakan oleh pendeta Gilbert Lemoindong. Dan pendeta-pendeta top lain seperti pendeta Niko Nyutoharjo, pendeta Yesaya Pariaji, Alexander Iranata, dan sebagainya, pendeta-pendeta kesembuhan ilahi yang terkenal Indonesia, banyak yang sudah mendoakan saya. Tapi apa terjadi? Saya tidak pernah bisa disembuhkan. Sampai sekarang penyakit saya tidak kunjung sembuh. Lalu teman saya, teman gereja saya mengatakan bahwa kamu ini kurang beriman. Ya, kurang beriman sehingga kamu tidak disembuhkan oleh Tuhan. Nah, itu alasan mereka kemukakan, ya. Nah, memang iman itu terkadang merupakan syarat terjadinya sebuah kesembuhan. Di Alkitab mencatat demikian, ya. Tetapi Yesus dan para rasul tidak selalu menuntut iman supaya orang bisa disembuhkan. Tidak harus selalu demikian. Sebagai contoh misalnya saudara bisa melihat di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yesus di sana menyembuhkan orang lumpuh pada waktu itu, ya. Tapi tahukah saudara, di ayat 13 ketika dia ditanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Dia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Orang lumpuh ini mengatakan dia tidak mengenal atau belum mengenal Yesus. Jadi, di sini imannya kan belum ada. Dia belum tahu siapa Yesus itu. Maka di dalam konteks ayat ini, iman bukan syarat kesembuhan.
Bahkan orang-orang yang beriman tidak selalu sembuh dari penyakitnya. Saya katakan tadi seperti Paulus. Apakah saudara mengatakan Paulus ini kurang iman atau tidak beriman kepada Tuhan Yesus sehingga penyakitnya itu tidak pernah kunjung sembuh? Paulus orang beriman, tapi dia toh tidak mengalami kesembuhan. Nah, permintaan kita itu bisa dikabulkan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini perlu saudara ketahui ya. Itu ada dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kita waktu berdoa, doa kita dikabulkan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, biar saudara berdoa, jungkir balik, kaki di atas, kepala di bawah, berdoa puasa ya, berdoa selama 1 bulan dan sebagainya. Itu tidak ada gunanya. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab doa saudara. Jadi, kita mesti mempunyai wawasan yang lebih luas lagi ya, bahwa oke, kita beriman, kita pasti sembuh, boleh saja. Tapi tidak selamanya iman itu diperlukan di dalam kesembuhan. Doa yang dikabulkan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, kita nggak usah terpengaruh ya dengan orang-orang yang menuduh saudara ya sebagai orang yang tidak beriman ketika saudara belum disembuhkan. Kalau saudara selama ini menghadapi suatu penyakit tertentu, lalu saudara sudah didoakan oleh banyak orang, lalu tidak sembuh-sembuh, jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan Anda kurang beriman. Kalau Anda sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tidak usah khawatir. Tuduhan-tuduhan semacam itu adalah tuduhan yang tidak benar. Oke? Nah, ini salah satu cara yang digunakan oleh gereja-gereja tertentu untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Mendemonstrasikan kuasa ilahi. Mengadakan kebaktian-kebaktian kesembuhan dan mujizat. Dan bagi saya, itu penekanan yang keliru dan menurut saya negatif, bersifat negatif, yang bisa berdampak buruk kepada jemaat. Sebab manusia tidak diselamatkan karena sudah bebas dari masalah dan sembuh dari sakit penyakit. Yang kedua, ada pemberitaan yang positif, yaitu apa? Adanya Injil yang diproklamasikan di dalam kebaktian rohani. Saya kira ini adalah pemberitaan yang positif, berbanding terbalik dengan pemberitaan negatif yang pertama tadi itu, yang terlalu menekankan aspek kesembuhan. Tetapi yang seharusnya dikerjakan itu adalah apa? Yaitu proklamasi Injil Yesus Kristus. Minimal ada 3 hal penting di dalam Injil yang saudara bisa lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yaitu bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di sepanjang khotbah kita dalam KKR, inilah yang seharusnya disampaikan, ditonjolkan, dijelaskan, diusahakan agar jemaat memahami dengan benar siapakah Yesus Kristus itu. Tetapi ini kan seringkali tidak bersesuaian dengan fakta di lapangan. Kebaktian-kebaktian KKR pada umumnya berisi gerakan kampanye kuasa Allah yang menyembuhkan penyakit jasmani, kanker, buta, tuli, lumpuh. Ini apa namanya? Ini bukan PI namanya, ini bukan penginjilan. Yesus Kristus memerintahkan kita untuk PI, menjadikan murid, tapi bukan mengharuskan kebaktian kesembuhan yang dilakukan secara massal. Saya kira tidak ada data di Alkitab yang mengharuskan kita untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi secara massal. Itu tidak ada datanya. Yang ada di dalam Alkitab adalah perintah untuk menjadikan segala bangsa itu murid Yesus. Nah, ada argumen yang kontra terhadap posisi yang kedua ini, yaitu pemberitaan yang positif tentang proklamasi Injil. Mereka mengatakan bahwa Yesus bukan hanya memberitakan Injil, tapi juga menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu menggunakan misalnya Matius 4:23 ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jawaban saya begini ya, mujizat kesembuhan yang dilakukan Yesus itu punya sasaran tertentu. Itu bertujuan untuk apa? Untuk meneguhkan bahwa dia adalah utusan Allah. Sehingga orang-orang yang ada di sana pada waktu itu mau mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, mau menerima pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Kalau seandainya Yesus langsung mengatakan, aku adalah Yahweh, sembahlah aku, itu bisa berabe. Orang-orang di sana pasti akan menolak secara masif dan merajam. Dan itu memang sudah terjadi. Yesus akan dibunuh karena dia telah menyatakan dirinya setara dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Itu sebab diperlukan suatu cara yang dijadikan semacam batu loncatan kepada Injil, dan mujizat kesembuhan ilahi itu menjadi pilihannya. Misalnya ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati, Yesus tidak hanya berhenti di situ, tapi dia langsung mengajar bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kamu akan hidup walaupun kamu sudah mati. Yohanes 11
25 dan 26. Nah, tetapi kan pada zaman modern ini, ketika Yesus sudah dikenal oleh dunia, apalagi zaman internet, akses internet yang begitu bebas, orang-orang sudah pada tahu bahwa Yesus adalah penyembuh. Orang Islam itu mengerti, mereka tahu bahwa Yesus itu adalah penyembuh, mereka tahu. Itu ada dalam kitab mereka. Karena mereka menyamakan Isa dengan Yesus ya. Lalu untuk apa lagi kita harus membuktikan kepada dunia bahwa Yesus adalah penyembuh? Lawang semua orang sudah tahu kok. Hindu dan Buddha pun sudah tahu. Mengapa kita harus memaksakan Tuhan untuk melakukan mujizat kesembuhan ilahi ketika orang-orang udah tahu bahwa Yesus memang adalah seorang penyembuh? Ada seorang manusia di abad pertama yang namanya Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan. Orang-orang sudah pada tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit pada zamannya dia. Itu tidak harus membuktikan, kita juga harus melakukan pelayanan kesembuhan ilahi seperti itu. Misalnya waktu Yesus disunat di hari yang ke-8, apakah kita harus disunat juga hari yang ke-8? Yesus tidak kawin, kita juga tidak usah kawin. Berjalan di atas air, apakah kita juga harus berjalan di air? Jadi memang pada waktu itu ada hal-hal yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan, tapi bukan hal yang bersifat pengajaran. Menyembuhkan orang sakit itu gambaran yang terjadi pada masa lampau, yang tidak harus kita contek, harus kita lakukan pada zaman ini. Yang harus dilakukan itu adalah apa? Pemberitaan Injil. Itu adalah perintah langsung daripada Yesus. Nah, tapi kan zaman sekarang orang kebalik. Lebih menekankan hal-hal yang spektakuler itu. Lebih suka hal-hal yang luar biasa, yang wah, hebat, ketimbang hal-hal pengajaran. Nah, yang kedua, pelayanan kesembuhan ilahi yang dilakukan secara massal itu sebetulnya berisiko. Apa risikonya? Orang nanti punya pandangan yang macam-macam terhadap hal itu. Misalnya, mereka mengatakan bahwa itu sudah settingan. Jadi, sebelum acara berlangsung, sudah diarahkan orang-orang tertentu. Oh, nanti kamu duduk di kursi roda ya, lalu nanti didorong, lalu kamu berdiri nanti, berjalan tertati-tati, lama-lama jadi lancar jalannya. Ya, kalau ditanya kamu, ya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nanti orang berpikir begitu, sudah disetting. Atau bahkan orang menuduh misalnya, itu dari kuasa kegelapan, kuasa setan. Bisa saja, karena setan bisa melakukan mujizat juga, kesembuhan juga bisa. Nah, itu sebab panitia KKR bertanggung jawab untuk membuktikan kesembuhan ilahi yang sudah ada itu. Apakah orang yang disembuhkan itu memang sebelumnya benar-benar sakit, dan setelah didoakan dia benar-benar sembuh, berdasarkan rekam medis yang ada dari rumah sakit tertentu? Apakah sudah pernah membuktikan semacam demikian? Kalau tidak, ini menjadi resiko yang harus ditanggung, karena banyak orang yang nanti akan menuduh macam-macam kepada kebaktian KKR tersebut. Dan itu memang sudah terbukti. Ada orang-orang non-Kristen saya lihat di YouTube itu, yang sudah menuduh dan memberikan stigma negatif kepada acara-acara KKR. Itu settingan katanya, demi untuk uang persembahan. Nah, itu dua hal yang mungkin perlu kita pikirkan ya, untuk mempertimbangkan hal-hal yang selama ini sudah terjadi dalam kekristenan. Karena kebaktian-kebaktian semacam demikian itu bukan baru kali ini terjadi, ini sudah berlangsung begitu lama. Sejak tahun 1995, saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, mengikuti acara-acara seperti itu, bertahun-tahun lamanya. Jadi saya tahu persis, ternyata sampai sekarang juga masih berlangsung. Tapi saya tidak menghakimi acara tersebut sebagai sebuah acara yang sesat, tidak demikian ya. Tapi saya sekedar hanya memberikan pertimbangan bagi saudara-saudara sekalian. Itu sebab di Alkitab, Paulus mengatakan seperti ini ya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 22 dan 23, Paulus mengatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, ayat 24, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi yang Paulus tekankan ini apa? Berita tentang Kristus yang disalibkan. Salib Kristus itu menjadi sentral, pusat pemberitaan daripada Rasul Paulus. Tidak peduli orang-orang Yahudi kan suka dengan tanda yang mujizat. Itu sebab Yesus dan para Rasul melakukan begitu banyak mujizat di orang-orang Yahudi pada zaman mereka. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka percaya Yesus? Memang ada yang percaya Yesus. Tapi itu sebagian kecil. Begitu banyak yang lain, ribuan yang lain justru menolak Yesus. Bahkan menyalibkan Yesus. Jadi pemberitaan Injil merupakan sesuatu yang penting ketimbang mujizat kesembuhan ilahi. Dan orang tidak diselamatkan karena sudah sembuh dari sakit, tapi oleh karena Injil yang disampaikan secara benar, sehingga orang bisa menerima Kristus.
sebagai juru selamat pribadi. Itu yang penting, yang perlu ditonjolkan itu. Bukan hal-hal yang bersifat jasmani. Ini adalah saran dari Rasul Paulus, ya, bukan saya. Paulus sangat menekankan berita tentang salib Kristus. Tidak ada urusannya orang-orang mau minta mujizat apa segala macam. Paulus memang bisa melakukan mujizat. Tapi penekanan yang utama pada Injil Yesus Kristus. Nah, dari semua ini saya memberikan kesimpulan. Yang pertama, saya ada di posisi bahwa kesembuhan ilahi itu masih berlangsung sampai sekarang. Karunia-karunia yang diceritakan dalam kitab Korintus itu, bagi saya itu tetap berlaku zaman sekarang, termasuk kesembuhan ilahi. Jadi jangan saudara salah paham bahwa saya sudah menolak karunia rohani, tapi saya tetap percaya itu masih ada. Tapi saudara harus mempertimbangkan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi itu, ya. Yang kedua, Alkitab tidak mengharuskan orang Kristen sembuh dari sakit. Tidak ada keharusan itu. Yang ketiga, orang Kristen yang sakit dan tidak sembuh bukan bukti dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Paulus tidak pernah sembuh dan itu bukti dia tidak beriman kepada Tuhan. Yang keempat, jangan memberikan kesan, saya kira, ya, kepada jemaat bahwa Yesus itu hanyalah sekedar penyembuh jasmani. Tetapi nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan dosa, penyakit rohani, yaitu dosa, yang harusnya karena dosa itu manusia masuk neraka semua. Tapi kasih Tuhan yang melampaui segalanya itu, anugerah Tuhan bisa membebaskan manusia dari neraka. Kalau Anda datang kepada Yesus, percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini harus perlu ditekankan di dalam acara-acara kebaktian rohani. Mengapa demikian? Karena Yesus langsung memerintahkan hal itu. Yesus mengatakan, ya, Matius 28:19, untuk pergi menjadikan segala bangsa muridnya. Ini pesan terakhir waktu Yesus akan naik ke surga. Dia memberikan pesan itu kepada murid-muridnya. Jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ajar mereka. Tuhan Yesus tidak memerintahkan orang-orang untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi secara massal. Tapi PI memberitakan Injil. Nah, jadi itu beberapa hal yang saya berikan untuk teman-teman bisa pertimbangkan. Dan sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ibadah-ibadah KKR termasuk Festival Persahabatan Kota Palu itu sebagai acara yang sesat, itu bidah. Tidak seperti itu, ya. Saya sekedar memberikan masukan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut sehingga kita bisa semakin mengenal firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Oke.